Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk menggali ilmu, menjabarkan ilmu, dan sekaligus mengamalkan ilmu. Oleh karena itu, patut kita syukuri bahwa kesehatan kita bisa digunakan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Kesempatan pada kali ini materinya masih tentang transformasi, yaitu tentang pergeseran atau translasi, ya. Pergeseran atau translasi. Nah, mendorong atau memindahkan benda itu merupakan salah satu aktivitas pergeseran atau translasi. Kalian pasti setiap hari menggeser sebuah benda, ya, menggeser sebuah benda. Misalkan saja menggeser kursi, menggeser piring, menggeser laptop, dan seterusnya. Itu merupakan aktivitas atau kegiatan yang kita laksanakan yang ada kaitannya dengan matematika, yaitu materi translasi atau pergeseran. Nah, translasi atau pergeseran di dalam matematika itu seperti ini. Jadi kalau ada segitiga, ya, ditempatkan di satu tempat, ini posisi pertama, kemudian digeser ke kanan, digeser ke kanan dengan jarak tertentu, maka segitiga itu akan bergerak menuju posisi yang baru, yaitu posisi 2. Kalau kita lihat, bendanya tetap, segitiganya tetap tidak berubah, tidak berubah. Demikian juga kalau di posisi 2 kita geser ke bawah misalnya, maka dia akan menempati posisi yang ketiga. Nah, posisi yang pertama dengan posisi yang ketiga itu tetap, ya, segitiganya ya tetap tidak berubah sedikit pun, tidak menjadi besar, tidak menjadi kecil, utuh. Meskipun digeser beberapa kali, itu tetap bendanya utuh. Nah, sekarang translasi atau pergeseran itu sebetulnya aktivitasnya bagaimana tuh? Jadi untuk melakukan pergeseran maka diperlukan informasi seberapa jauh satu titik digeser secara horizontal ataupun vertikal. Jadi pada translasi pergeserannya hanya 2, horizontal atau vertikal, mendasar atau naik turun. Nah, besarnya pergeseran itu di dalam matematika itu ditunjukkan dengan vektor translasi, ya, dalam kurung X, Y, X-nya di atas, Y-nya di bawah. Nah, ini berbeda dengan gradien, ya. Kalau gradien itu M sama dengan Y per X. Jadi Y-nya yang di atas, X-nya yang di bawah, pakai per. Tetapi kalau di pergeseran itu tidak. X dan Y, X-nya di atas, Y-nya di bawah. Nah, X-nya itu menunjukkan apa? X-nya itu adalah menunjukkan pergeseran mendatar. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kemudian Y-nya itu menunjukkan pergeseran secara vertikal, naik atau turun. Itu translasi seperti itu. Nah, kemudian nilainya bagaimana? Kalau pergeserannya itu ke kanan atau ke atas, maka bernilai positif. Jadi nanti kalau ketemu sebuah angka positif, dia pasti pergeserannya ke kanan atau ke atas. Sebaliknya, kalau benda itu bergeser ke kiri atau ke bawah,
maka dia bernilai negatif. Nah, bernilai negatif. Nah, sekarang supaya mudah saya ambil contoh saja. Nah, ambil contoh. Misalnya diketahui titik A min 3,4. Kemudian titik A ini ditranslasikan atau digeser sejauh 7 min 6. 7 itu artinya ke kanan karena positif. Kemudian min 6 itu artinya ke bawah karena negatif. Tentukan hasil bayangannya. Yang pertama kali kita gambar dulu sumbu koordinat atau koordinat kartesius. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan titik min 3,4. Nah, dari titik ini karena 7 itu adalah positif. Kalau positif berarti arahnya ke kanan. Sejauh berapa? Sejauh 7 satuan atau 7 langkah. Nah, sejauh 7 langkah. Kemudian min 6. Dari titik yang terakhir, perhentian terakhir itu, min 6 itu artinya ke bawah sejauh 6 langkah. Sehingga pada akhirnya ditemukan sebuah titik, yaitu di sini A, bayangan titik A atau A aksen 4, min 2. Nah, ini perhitungannya dengan gambar. Dengan gambar. Tetapi boleh juga perhitungannya dengan matematis atau rumus. Rumusnya seperti ini. X-nya kita taruh di atas ya. X-nya kita taruh di atas, min 3. Y-nya adalah 4. Berarti min 3, 4. Ditambah ya, ditambah 7 min 6. Ini adalah translasinya. Maka atas ditambah atas, bawah ditambah bawah, sehingga menghasilkan min 3 ditambah 7 itu adalah 4. 4 ditambah min 6 adalah min 2. Berarti cocok antara gambar dengan perhitungan matematis atau rumus itu cocok. Itu adalah translasi atau pergeseran. Berikutnya, ini adalah contoh 2. Nah, contoh 2 ini saya buat bangun segitiga. Diketahui segitiga KLM dengan K 5,6, L 1,4, dan M 3,1. Ditranslasikan sejauh min 5, min 8. Awas, di sini negatif semua. Berarti kita bisa membayangkan kalau min 5 itu berarti nanti melangkahnya adalah 5 langkah ke kiri ya. 5 langkah ke kiri, kemudian dilanjutkan dengan 8 langkah ke bawah. Kita disuruh menentukan hasil bayangannya segitiga itu di mana. Nah, yang pertama kita buat koordinat kartesiusnya, ya, kemudian titik-titik KLM kita tentukan. Yang pertama adalah 5,6, yang kedua adalah 1,4, kemudian titik M-nya adalah 3,1. Nah, ini adalah segitiga KLM. Nah, segitiga KLM ini akan kita geser sejauh min 5, min 8 satuan. Artinya apa? Artinya itu setiap titik ya, setiap titik itu digeser ke kiri 5 langkah, 8 langkah ke bawah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini posisi sementara. Kemudian 8-nya ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, nanti ternyata ketemunya harus 0, min 2 ya. Kita buktikan. Nah, ternyata betul. Nah, K aksen atau bayangan titik K adalah 0,2. Min 2. Nah, sekarang dengan cara yang sama L-nya di mana? L-nya ternyata di min 4, min 4. Bayangan titik L-nya itu. Bayangan titik M-nya di mana? Ternyata bayangan titik M-nya adalah min 2, min 7. Nah, titik ini kita hubungkan supaya menjadi segi
Nah, sehingga tampak dalam gambar yang tadinya itu berada di atas sekarang berada di kiri bawah setelah ditranslasikan atau digeser sejauh min 5, min 8. Nah, bisa juga dengan cara matematis atau rumus. Caranya sama seperti tadi. Titiknya ditulis dulu ya, 5, 6. Kemudian pergeserannya adalah min 5, 8. Maka ketemunya adalah 0, min 2. Bayangan titik L hasilnya adalah min 4, min 4. Kemudian bayangan titik M adalah hasilnya min 2, min 7. Jadi sama antara menjawab dengan gambar dan menjawab dengan cara matematis. Nah, sekarang contoh latihan. Saya buatkan 2 buah contoh latihan. Nomor 1. Tentukan bayangan ruas garis AB dengan A-7, min 9 dan B-1, min 1 bila ditranslasikan sejauh 9, 11. Maka hasilnya untuk yang bayangan titik A min 7, min 9 ditambah 9, 11 ketemunya 2,2. Kemudian bayangan titik B min 1, min 1 ditranslasikan 9, 11 ketemunya adalah 8, 10. Mudah kan? Nah, sekarang contoh yang kedua. Nah, tentukan bayangan titik P 5,4 bila ditranslasikan sejauh min 6, min 10 dilanjutkan. Nah, dilanjutkan 8, 3. Nah, ini translasinya 2 kali. Ya, translasinya 2 kali. Yang pertama, ya, titik P-nya adalah 54 ditambah min 6, min 10. Kemudian ditambah lagi 8, 3. Maka titik akhir ya, titik akhir itu menjadi 7, min 3 atau 7, min 3. Kalau tidak percaya, nomor 1 dan nomor 2 itu boleh dibuktikan dengan cara menggambar dengan memakai koordinat kartesius. Nah, karena translasi itu mudah, maka cukup sampai di sini dulu untuk translasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.